Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini tanggal 15 Januari tahun 2022, Tuhan memberikan kita kembali kesempatan untuk menikmati rahmat-Nya, menikmati kebaikan-Nya, mengalami pertolongan-Nya, dan secara khusus diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya bagi kehidupan setiap kita. Saudara-saudariku, kiranya salam sejahtera dan damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan hari ini saya mau sampaikan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 2 Tawarik pasal 36 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 23. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa Kitab Tawarik ini kita tidak akan baca secara berurutan sebagaimana kitab-kitab yang sudah kita lakukan, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Raja-Raja. Karena secara garis besar kitab Tawarik ini adalah bagaikan rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya, khususnya 1 Tawarik itu dari kitab Samuel, dan kalau 2 Tawarik ini dari kitab Raja-Raja, dan hampir sama dan punya kemiripan karena cerita dan kisahnya dituliskan di sana. Tetapi memang di dalam 1 Tawarik kita melihat tentang kisah mulai dari Adam sampai Abraham dituliskan mengambil pelajaran atau rangkuman dari kitab Kejadian. Tetapi secara garis besar itu adalah menceritakan kisah-kisah yang ada di kitab Samuel, dan juga 2 Raja-Raja ini, di 2 Tawarik ini, yaitu kisah tentang yang ada tertulis di dalam kitab Raja-Raja. Namun pada Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau menyampaikan kepada kita sesuatu hal yang sangat luar biasa, melihat pertolongan Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita. Judulnya adalah 2 Tawarik pasal 36 ayat 22. Koresi mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koresi, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi. Perhatikan ayat ini, Tuhan menggerakkan hati Koresi, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman-Nya yang diucapkan oleh Yeremia, menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ini pengumumannya. Beginilah perintah Koresi, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, hal ini adalah mencatat kisah tentang bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Kembali dari mana? Dari pembuangan, di mana mereka dibuang di Persia. Dikatakan oleh firman Tuhan, dinubuatkan mereka selama 70 tahun ditawan, atau mereka ada di pembuangan di Persia tersebut. Bangsa Yahudi berada dalam pembuangan itu. Persia itu Irak zaman sekarang. Tapi Bapak Ibu guys Tuhan, kita lihat dalam kisah, dalam bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, Raja Persia itu atau Koresi membuat keputusan dan menyampaikan bahwa Tuhan menugaskan Koresi mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem. Dia yang berkata demikian. Dan dikatakan yang termasuk umat Tuhan, biarlah ia berangkat pulang. Artinya orang Israel, silakan pulang ke Yerusalem. Pulang. Wow. Saya katakan Bapak Ibu, ini hal yang unik. Mengapa saya katakan unik? Karena sebenarnya kan Koresi itu yang menawan mereka. Bangsa Israel itu dalam tawanan Persia, dalam tawanan dari kerajaan Persia. Karena mereka ada dibuang di sana, mereka menjadi orang-orang yang katakanlah ditawan di sana. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Justru Koresi itu yang dipakai oleh Allah untuk membebaskan mereka dari situ dan membawa mereka atau menyuruh mereka pulang ke Mesir, ke Yerusalem.
Mengapa demikian? Saudaraku, jangan salah paham. Jangan berpikir, wow, Koresi baik banget ya. Saya sempat berpikir begitu, Koresi baik sekali ya. Tapi waktu saya perhatikan ayat firman Tuhan dalam ayat 22 dikatakan, Tuhan menggerakkan hati Koresi. Garis bawahi kata atau kalimat ini. Garis bawahi frasa itu. Tuhan menggerakkan hati Koresi. Jadi sebenarnya ini adalah desain dari Tuhan. Ini adalah gerakan yang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel bebas dari tawanan atau bebas dari penguasaan Koresi. Karena mereka kan dibuang di situ oleh Tuhan. Mereka dibebaskan. Kenapa? Karena Tuhan menggerakkan hati Koresi, benar. Karena mereka hanya bisa bebas secara struktur kerajaan adalah melalui raja. Mereka mau berontak gak bisa. Kalau mereka mau berontak makin semakin parah. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan hati Koresi. Mengapa Tuhan menggerakkan hati Koresi? Saya katakan sekali lagi, ini karena cinta Tuhan kepada umatnya. Kasihnya kepada umatnya. Kasihnya kepada mereka yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi sekaligus kisah ini menjelaskan kepada kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, pelajaran yang sangat berharga, bahwa Tuhan menggerakkan hati Koresi karena Tuhan sanggup menggerakkan setiap orang untuk menggenapi firman-Nya. Karena firman Tuhan dimuatkan oleh Yeremia harus digenapi. Bagaimana caranya? Tuhan menggerakkan hati Koresi, sehingga Koresi membuat keputusan, mengumumkan secara lisan maupun sebagai tertulis bahwa bangsa Israel boleh pulang ke Israel. Wow. Sekali lagi, siapa yang melakukan semua ini? Ini karena pekerjaan Tuhan. Dia menggerakkan hati Koresi. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari sisi yang lain bisa kita lihat bahwa disinilah kita melihat kedaulatan dan kesanggupan Tuhan. Dia sanggup menggerakkan hati setiap orang, siapa saja pun, untuk menolong umatnya. Iya. Siapa yang bisa mempengaruhi Koresi? Tidak ada. Tapi Tuhan sanggup menjamah hatinya loh. Dan saya beritahu, mungkin kita berpikir, siapa yang sanggup menjamah? Siapa yang sanggup mengubah hati orang itu? Tapi saya beritahu, kalau Tuhan bekerja, Tuhan sanggup loh. Mungkin Bapak Ibu mengalami pergumulan, kesulitan, dan berkata, wah ini sebenarnya kuncinya arah di orang itu. Kalau orang itu berkata, iya ini semua jadi iya, tapi karena dia berkata tidak, semua jadi tidak. Saya beritahu, dengar baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, tenang. Tuhan sanggup menggerakkan hati setiap orang yang untuk menolong umatnya. Koresi adalah raja yang menguasai orang Israel di pembuangan di Persia itu. Dan Tuhan sanggup menjamah hatinya. Untuk apa? Untuk memintakan pertolongan bagi umatnya. Dan akhirnya bangsa Israel bisa pulang ke Israel. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menggerakkan seseorang untuk menggenapi firman Tuhan. Tuhan sanggup menggerakkan seseorang untuk menolong umatnya. Saudaraku, saya beritahu, kalau kita butuh pertolongan, kalau kita butuh mujizat, saya beritahu Tuhan juga sanggup menggerakkan orang, siapapun yang dia mau pakai untuk menolong kita. Jangankan orang, burung gagak aja pun bisa Tuhan gerakkan kok. Kalau burung gagak nggak ada, apa yang terjadi? Sorga pun bisa Tuhan gerakkan kok untuk membuat mujizat. Iya kan? Ingat perjalanan bangsa Israel. Waktu mereka lapar di padang gurun, Tuhan berikan mana, Tuhan berikan makanan, burung puyuh juga Tuhan berikan, Tuhan bisa gerakkan. Tapi kalau ada burung gagak juga bisa digerakkan. Ada Koresi, Tuhan juga bisa gerakkan dia. Karena Tuhan bisa melakukan semua itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita, ayo bersemangat, ayo antusias. Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Tuhan juga sanggup untuk menolong umatnya dengan caranya yang ajaib. Dan dia bisa menggerakkan siapa saja pun. Bahkan orang yang memusuhi Anda pun, kalau Tuhan mau gerakan, dia bisa berbalik, mencintai, mengasihi, dan menolong Anda. Tuhan sanggup melakukan itu. Saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya katakan, pertama, tetaplah berpegang kepada firman Tuhan dalam segala kehidupan kita. Apapun situasinya, kondisinya, mari tetap berpegang kepada firman Tuhan. Jangan tawar hati, jangan ragu, dan jangan bimbang. Apapun masalah persoalanmu, tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan mau berkompromi, jangan mau mengabaikan firman Tuhan. Jangan, tetap pegang firman Tuhan. Di dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, pegang firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau
bangsa Israel dibebaskan, itu karena sesuai dengan firman Tuhan dijanjikan kepada bangsa itu. Dan saya memberitahu, Tuhan selalu turut bertindak dalam segala pergumulan yang kita alami. Apapun pergumulannya, saya mau sampaikan kepada kita, peganglah firman Tuhan. Saya dalam perjalanan pengalaman hidup saya selalu berpegang pada firman Tuhan. Secara khusus ayat firman Tuhan yang terus saya pegang dan terus bergema di hati saya, salah satunya yaitu Mazmur 37 ayat yang kelima. Dan saya melihat sampai hari ini Mazmur 37 ayat kelima ini selalu digenapi dalam kehidupan saya. Karena apa? Firman Tuhan tidak pernah gagal. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah gagal. Pegang firman Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti memberikan jalan dan mengatasi persoalan hidup kita. Pasti berikan jalan, pasti. Dengar baik, pasti Tuhan berikan. Saudara-saudara kasih Tuhan, bangsa Israel sudah dibuatkan bahwa 70 tahun kemudian mereka akan bebas, dan terjadi pada hari itu Tuhan memberikan jalan keluar. Dan saya beritahu bahwa Tuhan pasti berikan jalan keluar di dalam segala pergumulan, persoalan yang kita alami. Tuhan pasti jalan keluar, berikan pertolongan, berikan mujizat dalam kehidupan kita. Percayalah. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini mari kita membangun diri kita untuk terus mencintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Karena pada waktunya Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Dia pasti menolong. Dan mari kita senantiasa belajar untuk mengerti kehendak Allah, dan dengan setia, sabar menanti waktunya Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang salah. Jangan lakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tapi tetaplah percaya, Tuhan sanggup untuk menolong, menggerakkan hati seseorang untuk menggenapi firman-Nya, menggerakkan hati seseorang untuk menolong umat-Nya. Kalau hari ini engkau mengalami persoalan pergumulan dalam hidupmu, percayalah, Tuhan akan membuka jalan bagimu. Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita semuanya. Saudara-saudari kasih Tuhan, maka pada pagi hari ini, kalau kita melihat orang Yahudi dibebaskan setelah 70 tahun di pembuangan itu karena Tuhan yang menggerakkan hati Koresi. Dan saya berdoa pada hari ini, kiranya Tuhan menggerakkan hati orang-orang tertentu untuk menyatakan kebaikan-kebaikan bagi kehidupanmu, bagi keluargamu, sehingga hari ini engkau mengalami berkat Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami melihat pertolongan-Mu, firman-Mu digenapi, pertolongan-Mu dinyatakan bagi umat-Mu. Engkau menggerakkan hati Koresi, Raja Persia yang adalah tempat bangsa Israel dibuang. Tapi Tuhan menggerakkan hatinya. Dan kami melihat ini adalah penggenapan firman Tuhan yang terjadi melalui Koresi. Pertolongan Tuhan yang terjadi bagi umatnya melalui Koresi. Tuhan, kami semakin kagum kepadamu, karena kami bisa melihat Engkau bisa melakukan dan menyatakan pertolongan-Mu dengan cara-Mu yang tak terduga oleh kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu berdoa, menyerahkan kehidupan kami. Secara khusus hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudariku yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Engkau juga membawa mereka untuk terus percaya kepadamu, terus berharap kepadamu, terus Tuhan untuk membangun diri, mengerti firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, berikan hati yang terus percaya bahwa Tuhan pasti menolong, bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya, bahwa Tuhan akan membuka jalan. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa bagi setiap saudara-saudaraku ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, sakit penyakit, masalah persoalan keuangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tolong ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Pergumulan orang tua menghadapi anak-anaknya, pergumulan orang tua menghadapi ekonomi keluarga, Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa, dan secara khususnya Tuhan berikan kesehatan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita bagi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang membuka jalan Tuhan. Jika Engkau mau, Engkau sanggup menggerakkan hati seseorang untuk menggenapi firman-Mu. Engkau sanggup menggerakkan hati seseorang untuk menyatakan pertolongan bagi umat-Mu. Dan kami percaya hari ini dengan cara-Mu yang ajaib, pertolongan-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Tetap saya ingatkan, kita tetap untuk saling mendoakan. Jika ada pergumulan dan doa Bapak Ibu yang perlu dalam mengalami dukungan doa, kirimkanlah pergumulan Anda melalui WA yang ada di podcast ini. Percayalah, kita akan doakan bersama-sama, mujizat Tuhan akan terjadi, pertolongannya akan terjadi, firman-Nya akan digenapi dalam kehidupan kita. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.